Shalom sahabat muda Kristen, berjumpa lagi bersama saya Samuel Simanjuntak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hal bersaksi. Sebagai orang Kristen, kita harus bersaksi dan sudah menjadi kewajiban kita harus bersaksi. Kenapa demikian? Mari ikuti terus videonya sampai akhir ya. Dalam kekristenan ada 3 panggilan gereja, yaitu yang pertama ada koinonia, yaitu bersekutu, kemudian marturia, bersaksi, dan yang ketiga adalah diakonia, melayani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hal bersaksi. 1. Apa itu bersaksi? Dalam kekristenan, bersaksi adalah memberikan kesaksian yang benar tentang hal-hal yang benar-benar terjadi di dalam hidupnya, baik itu yang dilihatnya, didengarnya, ataupun yang dirasakannya. Nah, marturia atau bersaksi menurut orang percaya adalah menceritakan kasih, kebaikan, kemurahan, pertolongan, mukjizat, serta kebaikan-kebaikan lainnya yang pernah dia rasakan dan dia terima dari. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang pertama kali mendapatkan tugas untuk bersaksi? Untuk pertama kalinya, tugas bersaksi diberikan kepada murid-murid Yesus. Tertulis dalam Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semua ini. Demikian firman Tuhan. Dan juga ada tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman-Nya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Nah, para murid-murid Tuhan Yesus memberikan kesaksian atau bersaksi tentang Yesus, atau dengan kata lain menyampaikan kabar baik dari Allah kepada seluruh umat manusia, yaitu kabar keselamatan. Dan kabar baik itu juga yang dimaksud seperti Injil Kerajaan Surga. Pertanyaan ketiga, apakah benar kita harus bersaksi? Mengapa kita harus bersaksi? Karena kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kemudian karena Kristus yang memerintahkannya. Kemudian karena manusia itu sesat, maka kita sebagai teman-teman atau sebagai manusia sama manusia harus saling mengingatkan. Kemudian manfaat yang diterima setelah kita bersaksi, orang yang mendengarkannya pasti memiliki dampak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja. Kemudian untuk pertumbuhan rohani kita, agar kita semakin bertumbuh dan semakin berani untuk melakukan kesaksian. Kemudian hak istimewa dan luar biasa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan kita juga diberikan kuasa Roh Kudus untuk bersaksi. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Demikian firman Tuhan. Jadi sudah jelas kalau tugas kita sebagai orang percaya harus melakukan kesaksian. Keempat, bagaimana cara bersaksi? Untuk melakukan kesaksian, yang pertama tentunya kita perlu latihan dan kita menyampaikan secara wajar dan sederhana dengan kata-kata kita sendiri. Kemudian sampaikan dengan rasa syukur dan rendah hati. Yang ketiga, lakukan interaksi dengan senyum dan menatap lawan bicara Anda, agar mereka juga merasakan apa yang kalian rasakan. Kemudian ingatlah, kita menyampaikan kesaksian bukan berkhotbah. Kita bukan mengkhotbahi teman-teman kita, bukan mengkhotbahi orang-orang di sekeliling kita, tapi kita menyampaikan kesaksian, kabar baik. Sebagaimana kita menyampaikan kabar-kabar yang mungkin sering terjadi di sekitaran kampus kita, sekitaran lingkungan kita. Seperti itulah cara kita menyampaikan kesaksian dengan santai, suasana bersahabat. Kemudian tetaplah tenang agar tidak terlihat grogi. Ya, kita bawa aja santai dalam suasana persahabatan dan dalam suasana, yaitu apa yang kita lakukan jika merasa takut atau merasa ragu saat bersaksi atau saat akan bersaksi. Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan
sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh air. Itu jawaban yang sudah sangat pasti dan bisa kita terapkan ya untuk bersaksi. Nah teman-teman, itu tadi video tentang hal bersaksi. Semoga video ini boleh memberkati kita ya, dan kita boleh semakin semangat untuk bersaksi. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang keenam, bagaimana cara dapat giveaway pada video kali ini? Buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, kalian dalam video ini harus komentar tentang kritik atau saran tentang video saya. Ya, harus tentang saran ataupun kritik. Dan tentunya juga harus sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih.